Oke, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, senang sekali ya melihat kalian kembali hadir tepat waktu dan kalian sudah siap untuk berproses hari ini. Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sebelum kita mulai sesi pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dipimpin sama Lita, boleh? Oke. Mari teman-teman dan Ibu, sebelum kita mulai konseling hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Lita. Ya, Bu. Pertemuan terakhir kita yang kemarin itu kita kan sudah membahas mengenai kejadian yang kalian alami, lalu pikiran-pikiran irasional yang muncul dan konsekuensinya juga. Nah, setelah pertemuan kemarin itu bagaimana kabar pikiran kalian? Apakah ada yang ingin mulai berbagi? Saya, Bu. Oke, boleh, silahkan. Kalau saya tuh pikiran saya tuh masih agak berisik gitu, Bu. Apalagi kalau besok ada jadwal presentasi di kelas itu pasti berisik banget. Oke. Saya juga, Bu, masih terbayang-bayang soal salah ketik di tugas minggu lalu, Bu. Rasanya masih mengganjal gitu. Oke. Kalau saya sih jujur ya Bu, saya masih merasa berat setiap saya itu mengingat pengumuman hasil seleksi universitas itu semakin dekat. Oke, yang Saya lain? juga masih sering cek HP terus Bu, merasa gelisah kalau teman tidak cepat membalas. Oke. Lalu yang lain? Kalau saya masih merasa ragu untuk memulai latihan debat, Bu. Takut mengecewakan teman-teman yang lain. Oke. Terima kasih ya sudah membagikan kondisi kalian pada hari ini. Wajar ya jika pikiran-pikiran itu masih muncul karena kita kan baru saja mengenali polanya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang untuk menantang pikiran irasional tersebut agar perasaan kalian itu lebih lega. Nah, sebelum kita masuk ke teknik inti, Ibu ingin kalian menyebutkan satu kata yang menggambarkan perasaan atau beban pikiran kalian saat ini. Kita muter aja ya, kita mulai dari Agnes. Tegang, Bu. Oke, Jove. Kalau saya cemas Bu. Ajeng. Kalau saya insecure Bu. Oke, Banu. Kalau saya menyesal, Bu. Rita. Takut, Bu. Oke, ada tegang, lalu cemas, insecure, menyesal dan takut ya. Nah, lihatlah sekeliling kalian itu ternyata meskipun masalah spesifiknya berbeda, kalian semua membawa warna perasaan yang serupa hari ini. Nah, ada Agnes dan Banu yang sama-sama berjuang dengan standar yang tinggi, sementara Ajeng dan Lita mencemaskan penilaian orang lain dan Jove pun berjuang dengan ketakutan akan kegagalan masa depan. Nah, kita di sini untuk saling mendukung sebagai satu tim yang ingin keluar dari jebakan overthinking tersebut ya. Iya, Bu. Mendengar teman-teman lain merasa hal yang sama, saya jadi merasa tidak sendirian, Bu, apalagi menghadapi ketakutan saya. Bener Bu, rasanya sedikit lebih tenang karena tahu kalau di ruangan ini tuh nggak ada yang akan pernah menghakimi perasaan saya Bu. Saya juga lebih siap, Bu, untuk mencoba latihan hari ini. Ingin sekali bisa lebih fokus dan tidak menyalahkan diri sendiri terus. Saya juga ingin bisa lebih percaya diri Bu. Oke. Saya juga ingin berhenti menunda-nunda karena rasa takut ini, Bu. Oke, bagus sekali ya. Komitmen dan keterbukaan kalian itu adalah modal utama kita hari ini. Nah, mari kita mulai langkah besar ini untuk menantang pikiran-pikiran irasional tersebut. Setelah kita melakukan putaran tadi, sekarang kita masuk ke inti latihan yaitu kita akan menantang pikiran-pikiran yang kalian sebutkan tadi ya. Nah, untuk melakukan itu, Ibu ingin minta tolong 4 orang untuk berpasangan. Berdasarkan pola kemiripannya itu nanti ada Agnes dengan Banu, lalu Ajeng dengan Lita. Nah, untuk Jove, Ibu minta untuk mengamati dan nanti memberikan tanggapan. Nanti dalam berdiskusi kalian menjadi pengacara logika, yaitu saling bertanya mana buktinya pikiran itu benar dan apakah pikiran itu membantu atau justru merugikan kalian. Ibu beri waktu kalian 3 menit, silahkan berdiskusi.
boleh pindah tempat untuk berdiskusi. Sini Ban. Bentar nih. Coba boleh di sini. Ini dong. Agak geser ke sini boleh. Oke. Gimana Ban? Kamu? Bentar Nes. Oke Ban. Kamu tadi kan bilang harus selalu tampil tanpa celah kan saat presentasi. Sekarang aku mau tanya ke kamu, adakah hukum alam atau aturan sekolah yang tertulis yang menyatakan kalau seseorang dilarang melakukan suatu kesalahan kecil pada saat berbicara? Kalau secara tulis sih nggak ada ya Ban, tapi aku ngerasa kalau aku salah, terus teman-teman akan langsung menganggapku bodoh dan tidak kompeten gitu. Oke. Tapi apa buktinya kalau satu salah ucapan saat presentasi otomatis menghapus semua kerja kerasmu? Apakah menurutmu teman-temanmu itu sejahat itu sampai melupakan semua kelebihanmu hanya karena satu kesalahan? Kalau dipikir pakai logika sih sebenarnya nggak ada bukti yang kuat ya, itu kan hanya ketakutan di kepalaku aja. Nah sekarang giliranku Ban, kamu merasa kalau salah input atau salah data praktikum berarti kamu merasa siswa gagal ya? Apakah benar satu titik hitam di kertas itu bisa menghapus seluruh putihnya prestasimu selama ini? Kamu itu ya pakai perumpamaan gitu ya. Kedengarannya memang aku berlebihan sih. Aku udah melakukan ratusan hal benar, tapi aku malah menyiksa diri karena satu hal yang salah menurutku. Aku ngerasa kayak terlalu kejam pada diriku sendiri karena memberikan label gagal, padahal seluruh dari diriku hanya karena satu tugas gitu. Nah itu, jadi apa ruginya kalau kamu terus percaya kamu itu gagal tuh karena hanya salah tulis saja? Ruginya ya aku jadi tegang terus gitu, tidak bisa fokus belajar dan benar buat tugas berikutnya, dan selalu merasa bersalah tanpa henti. Aku ingin coba pikir kayak mencoba pikiran baru gitu. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan aku merasa lebih lega sekarang. Oke. Ajeng, kamu merasa tidak berharga kalau chat kamu tidak dibalas. Apakah harga diri kamu benar-benar ditentukan oleh jempol orang lain saat mengetik balasan? Duh, kalau ditanya begitu kedengarannya konyol ya. Tapi rasanya sedih sekali kalau merasa diabaikan atau dianggap membosankan. Sedih itu wajar, tapi apa bukti nyatanya dia membencimu? Bisa tidak kalau dia hanya sedang sibuk, HP-nya mati, atau dia memang orang yang malas cepat-cepat membalas chat? Mungkin sekali sih. Aku saja yang sering membuat kesimpulan tanpa bukti. Sekarang, coba giliranmu Lita. Kamu takut gagal lomba karena takut ditertawakan atau diremehkan. Apa benar teman-temanmu tidak punya pekerjaan lain selain menunggumu gagal hanya untuk menertawakanmu? Sepertinya tidak mungkin ya. Mereka pasti punya urusan masing-masing. Aku saja yang membesar-besarkan dampak kegagalan di kepalaku sampai aku menunda-nunda tugas terus. Aku jadi ingin mencoba hal baru tanpa harus takut lagi. Nah, betul. Kita harus mulai berpikir bahwa penerimaan orang lain itu bukan penentu nilai dari kita. Oke, apakah sudah teman-teman? Sudah, Sudah, Bu. Oke. Bisa mendekat lagi. Ibu sangat mengapresiasi ya dalam diskusi kalian tadi. Nah, Jovet, tadi kamu menyimak teman-teman kamu. Nah, sekarang Ibu ingin mengajakmu masuk ke lingkaran kami ya. Kamu memiliki keyakinan bahwa hidupmu gagal total jika tidak masuk universitas favorit.
Nah, menurut Banu, apakah masa depan seseorang benar-benar kiamat jika tidak masuk kampus idaman? Menurut saya enggak sih Bu. Kampus itu kan cuma sarana. Banyak orang sukses dari kampus biasa atau bahkan yang tidak kuliah. Hidup itu maraton sih, kayak maraton panjang gitu, bukan cuma soal satu pengumuman seleksi. Ya juga ya. Tadi dengar Banu dan melihat teman-teman menentang pikiran mereka tadi, saya jadi sadar bahwa saya melakukan penilaian global yang tidak adil pada hidup saya sendiri, hanya karena berdasarkan satu peristiwa saja. Oke, bagus sekali ya Jove. Ibu melihat benang merah yang sangat kuat di sini. Agnes, terus Jove, Ajeng, Banu, dan Lita itu ternyata sama-sama terjebak dalam tuntutan harus dan ketakutan akan penilaian luar. Nah, hari ini kalian sudah membuktikan bahwa pikiran-pikiran irasional itu bisa kita tantang dengan logika. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah berhasil melakukan diskusi yang panjang tadi? Lebih plong Bu. Merasa lebih logis Bu. Beban di kepala sedikit berkurang, Bu. Oke, diskusi pasangan tadi, Ibu melihat kalian sudah mulai tajam dalam menguji logika teman sendiri. Nah, sekarang Ibu ingin membawa satu topik besar yang menjadi inti dari banyak masalah kita di sini, yaitu tentang penilaian global. Nah, ini adalah saat kita melabeli seluruh hidup atau seluruh harga diri kita hanya berdasarkan satu peristiwa saja. Nah, Jove, Ibu ingin mengajakmu berbicara lebih dalam mengenai ini. Iya Bu, jujur saya tadi kepikiran terus saat mendengar Agnes dan Banu berdebat. Pikiran saya masih sering bersikeras kalau misalnya saya gagal masuk universitas favorit, maka seluruh hidup saya sudah tamat dan saya adalah produk yang gagal. Rasanya tidak ada jalan. Jadi bagi Jove nilai hidup itu seperti angka 0 atau 100 ya. Oke, kalau tidak masuk kampus itu nilainya langsung jadi 0 begitu. Oke, sekarang Ibu ingin minta pendapat yang lain. Banu, menurut kamu apakah logis jika masa depan seseorang yang masih sangat panjang dianggap tamat hanya karena satu pengumuman seleksi? Kalau menurut saya sih melihat Jove dari luar ya Bu ya, rasanya itu tidak logis sih. Meskipun saya juga sering melabeli diri saya gagal kalau saya input data, tapi saya tahu hidup itu luas. Kamu kan juga punya banyak bakat lain Jove, tidak mungkin satu kampus jadi menghapus semua itu. Oke, menarik ya Banu bisa melihat ketidaklogisan itu pada Jove. Meski terkadang ia sendiri melakukan hal yang sama pada dirinya sendiri. Kalau dari Agnes, apakah menurut kamu harga diri Jove sebagai manusia hilang jika tidak masuk kampus favorit tersebut? Tentu tidak Bu. Itu kan hanya teman-teman yang pintar dan peduli, tapi saya paham rasanya karena saya juga merasa sedikit bodoh kalau salah bicara, terus kalau presentasi gitu Bu. Tapi kalau untuk Jove, saya rasa satu kegagalan itu tidak mendefinisikan siapa dia sepenuhnya sebagai manusia Bu. Oke, kalau Ajeng tadi kamu berbicara soal rasa tidak cukup baik ya, karena hanya chat yang tidak dibalas. Nah, apakah menurut kamu ketakutan Jove ini memiliki akar yang sama dengan apa yang kamu rasakan? Menurut saya mirip sekali Bu. Kami berdua sama-sama meletakkan tombol harga diri di luar dari diri kita. Saya dibalas chat teman, Jove di pengumuman universitas. Padahal kalau dipikir, nilai diri kita tidak seharusnya semurah itu sampai bisa ditentukan oleh centang biru atau kertas pengumuman saja Bu. Oke, luar biasa ya analoginya Ajeng. Nah, nilai diri itu tidak seharusnya murah. Nah, terakhir, Lita, apakah pendapat kamu tentang skenario kiamat tersebut yang dibayangkan Jove ini? Apakah itu membantu Jove belajar atau justru menghambat? Malah menghambat sih Bu. Saya jadi sadar kalau Jove gagal masuk kampus favorit itu bukan kiamat. Maka kalau saya gagal lomba debat, itu juga bukan berarti saya tidak berharga Bu. Kita semua di sini ternyata sering membesar-besarkan dampak satu kegagalan. Oke, tepat sekali ya Lita. Oke,
Oke, Jove, setelah mendengar sudut pandang dari Banu, lalu Agnes, Ajeng, dan Lita, bagaimana pendapat kamu sekarang tentang pikiran hidup yang akan tamat itu? Saya merasa lega sekaligus tersadar, Bu. Benar kata teman-teman, sekarang saya itu sedang menantang pikiran-pikiran dalam hati yang mengatakan kalau misalnya tidak ada hukum alam yang menyatakan hidup saya itu berakhir di sana. Saya ingin mulai percaya bahwa universitas adalah sarana, bukan penentu akhir harga diri saya. Saya merasa lebih tenang dan cemas saya mulai berkurang, Bu. Oke, luar biasa ya. Dari diskusi kita tadi, Ibu melihat sebuah benang merah lagi yang sangat luar biasa dalam kalian semua. Nah, meskipun situasi pemicunya berbeda, akar permasalahan ternyata serupa. Jove, ketakutanmu akan masa depan ternyata memiliki kemiripan dengan standar tinggi yang dimiliki oleh Agnes dan Banu. Benar, Bu. Saya baru sadar bahwa tuntutan saya untuk harus sempurna saat presentasi itu sebenarnya sama dengan Jove yang merasa harus masuk universitas favorit. Kami itu sama-sama membuat aturan di kepala kami sendiri, Bu. Saya juga ngerasain itu sih, Bu. Saat Jove bilang hidupnya tamat jika gagal seleksi, itu persis seperti saya melabeli diri saya itu gagal total hanya karena satu kesalahan kecil dalam tugas. Ternyata kami sama-sama terjebak dan dalam suatu penilaian diri secara global gitu. Tepat sekali, Banu. Bagaimana dengan Ajeng dan Lita? Apakah kalian juga melihat keterkaitan antara rasa insecure soal chat dengan ketakutan mencoba hal baru? Iya Bu, saya merasa nilai diri saya bergantung pada balasan chat teman. Ternyata itu mirip dengan Lita juga, yang merasa tidak berharga kalau gagal lomba atau ditertawakan orang lain. Kami sama-sama memberikan tombol harga diri kami ke tangan orang lain. Betul, Ajeng. Kami terlalu membesar-besarkan dampak penilaian orang lain sekarang. Saya baru sadar bahwa saya tetap berharga meski saya gagal atau tidak disukai semua orang. Itu adalah bagian dari keyakinan baru saya. Oke, bagus sekali teman-teman. Sekarang mari kita rumuskan keyakinan baru kalian yang lebih rasional untuk menggantikan keyakinan lama kalian. Nah, Ibu ingin mendengar keyakinan baru yang akan kalian pegang mulai hari ini agar perasaan kalian lebih tenang. Saya dulu, Bu. Oke. Keyakinan baru saya itu masuk universitas favorit adalah keinginan, bukan keharusan mutlak. Kegagalan di satu seleksi tidak mendefinisikan seluruh masa depan saya. Saya merasa saya lebih plong sekarang, Bu. Oke, yang lain? Saya, Bu, kalau saya melakukan kesalahan adalah hal manusiawi dan bagian dari hal belajar. Suatu kesalahan tidak membuat saya menjadi orang yang gagal. Rasanya beban di pundak saya jadi berkurang. Oke, siapa lagi? Saya, Bu. Ya. Keyakinan saya yang baru itu, saya ingin tampil baik, tapi saya tidak harus sempurna. Meskipun saya melakukan kesalahan saat berbicara, itu tidak berarti saya tidak kompeten. Saya merasa lebih berani menghadapi presentasi besok, Bu. Oke, ada lagi? Saya Bu, keyakinan baru saya, penerimaan teman memang menyenangkan, tapi harga diri saya tidak ditentukan oleh seberapa cepat mereka membalas pesan saya. Saya menjadi merasa tidak perlu secemas kemarin. Oke, Lita? Kalau saya, kegagalan dalam tugas bukan berarti kegagalan sebagai manusia. Saya berani mencoba karena prosesnya lebih penting daripada sekedar penilaian orang. Saya jadi ingin segera mulai mengerjakan tugas yang saya tunda, Bu. Oke, bagus sekali ya teman-teman perkembangan kalian hari ini. Kita telah melalui proses yang panjang, mulai dari menantang pikiran irasional, lalu menemukan keyakinan hidup baru, dan yang membuat kalian perasaan lebih lega. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi ini, Ibu ingin memberikan kesimpulan. Yang Ibu lihat tadi bahwa meskipun pemicu overthinking kalian berbeda, mulai dari presentasi, lalu universitas, hingga chat teman, pada akhirnya akarnya itu akan tetap sama, yaitu tuntutan harus sempurna dan penilaian global yang kejam terhadap diri sendiri begitu. Hari ini kalian sudah membuktikan bahwa kalian punya kekuatan untuk mengambil alih kendali dari pikiran-pikiran tersebut. Perasaan kalian sekarang setelah melakukan sesi ini bagaimana? Rasanya jauh lebih ringan, Bu, seperti ada beban besar yang diangkat dari kepala saya.
Kalau saya merasa lebih siap untuk menghadapi hari esok, Pak. Kami juga ngerasa lebih tenang dan logis, Ibu. Sama Bu. Sama Bu. Oke, kita sudah pada di ujung sesi ya. Terima kasih kalian sudah menyempatkan diri pada hari ini. Bisa kita tutup dengan doa. Siapa yang mau mimpin doa? Boleh minta aja, minta tolong. Iya Bu. Baik teman-teman, kita bersiap dalam doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dipersilahkan. Doa tidak pernah cukup. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama di ruangan yang sama. Silakan melanjutkan. Terima kasih. Ayo sampai kita ke kelas. Ayo, sini Banu langsung Aku di mana? Kita keringin. Kenapa sih di pojok, Bang? Sini. Sini, saya. Bentar.